dalam kebaikan menjadi panitia champion Ramadan 1446 Hijriah. Bagi jamaah yang tertarik dapat langsung mendaftarkan diri di Sekretariat MTXL. Kajian siang ini insya Allah akan berlangsung sampai jam 1 siang dan kajian juga bisa dilihat melalui YouTube official MTXL. Bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan secara offline apabila masih ada waktu. Sebelum dimulai kajian diharapkan jamaah untuk maju ke saf bagian depan agar jika ada jamaah yang ingin mengikuti bisa melanjutkan di saf bagian belakangnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian Ba'da Zuhur ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Abi, tafadhol dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman semua, mari kita membaca surah Al-Fil bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan ini kita semua diberkahi oleh Allah. Rezeki kita dilimpahkan oleh Allah SWT dan kita dimudahkan semua urusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Teman-teman semua, ini kita sudah sampai di surah Al-Fil. Dari perjalanan kita belajar juz 30 dari sejak di kantor XL sana sampai kantor XL sini. Alhamdulillah kita masih istiqomah, kita masih terus belajar Al-Quran, karena bagaimanapun kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehebat apapun kemampuan kita itu karena Allah memberikan kepada kita, dan juga Allah telah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita setiap saat. Saat kita tidur, Allah menggerakkan jantung kita dan Allah mengalirkan kesehatan dalam tubuh kita. Allah mudahkan urusan kita. Ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara kita bersyukur kepada Allah, kita berjuang bagaimana cara menyempatkan diri kita untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua para pengusaha, semua para profesional sepakat bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk merasakan nikmat bersama Allah, kita harus belajar ilmu bagaimana cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah melalui Al-Quran yang Allah turunkan. Kalau ibadah-ibadah yang kita kerjakan seperti ibadah sholat, ibadah puasa, itu ada waktunya. Jadi kita sekarang sholat zuhur, tapi kita tidak bisa sekarang sholat isya
salat subuh nggak bisa karena ada waktunya. Termasuk puasa ya. Misalnya puasa Ramadan. Kita tidak bisa puasa sekarang kecuali puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan kita menunggu bulan Ramadan. Demikian juga haji. Haji kita juga ada waktunya. Kita menunggu tanggal 9 Zulhijjah untuk kita bisa wukuf di Arafah. Tapi kalau belajar Al-Quran, oleh Allah dibuka terus 24 jam. Nggak ada waktunya. Mau kita membacanya, mau kita memahami kandungannya, kita dibuka oleh Allah kapan saja. Karena Allah sayang sama kita. Allah tidak ingin kita ini jauh darinya. Makanya oleh Allah dibuka suatu ibadah, yaitu ibadah bersahabat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan sebagai hidayah. Kata Allah, hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Nah, hidayah itu artinya apa? Hudan itu apa artinya? Hudan itu artinya buku panduan. Seperti kita sebagai profesional ya kita butuh panduan kerja. Supaya kita bisa mencapai target. Supaya kita menjadi seorang profesional yang sukses. Kita harus ikut panduan. Nah, semakin komitmen seorang profesional dia mengikuti buku panduan, maka dia akan semakin sukses. Nah sama, kita kalau ingin sukses jadi hamba Allah, kita harus mengerti apa keinginan Allah. Nah, cara kita memenuhi keinginan Allah adalah belajar kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sangat luar biasa, angle-angle-nya luar biasa. Jadi angle satu kita bisa meraih keberkahan dengan cara membacanya. Angle kedua kita meraih keberkahan bersama Quran itu dengan cara menambah hafalan. Angle ketiga kita meraih keberkahan Al-Quran itu dengan cara kita memahami kandungannya. Nah, hari ini kita sedang memahami kandungannya nih. Itu. Angle keempat kita dengan cara mengamalkan apa kata Quran. Kata Quran kerjakan ya kerjakan. Kata Quran jangan ya jangan kerjakan gitu. Kan yang banyak itu kata Quran kerjakan enggak dikerjakan. Kata Quran jangan malah dikerjakan. Nah, ini yang banyak gitu. Nah, makanya kita harus merebut banyak angle dari keberkahan Quran itu supaya kita menjadi orang-orang yang berkah gitu. Karena hidup ini sebetulnya teman-teman bukan banyak berkah ya. Yang paling penting itu berkah. Soal banyak itu relatif lah gitu. Maksudnya ya, misalnya ini kita bicara tentang penghasilan misalnya. Jadi konsep Al-Quran itu yang paling penting adalah keberkahan. Kalau segi penghasilan mungkin ya, teman-teman ini sudah ada yang banyak penghasilannya, ada yang lebih sedikit dan seterusnya. Tapi kalau kita ikut Quran, Quran itu tidak bicara banyak, tapi Quran itu bicara berkah. Karena boleh jadi seseorang hartanya banyak, tapi karena tidak berkah, maka akhirnya hidupnya sengsara. Dan tidak sedikit kan orang-orang yang bunuh diri bukan karena nggak punya uang, tapi karena nggak berkah, dia stres hidupnya. Dan banyak juga orang yang mungkin dari segi harta dia tidak banyak, pas-pasan, tapi karena berkah hidupnya dia bahagia gitu. Jadi bahagia itu bukan di banyaknya harta, bukan di mewahnya rumah, bukan, tapi dari berkahnya hidup. Nah, ini konsep Quran. Makanya setiap kali ada datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, dia menceritakan tentang pernikahannya, bahwa dia baru menikah, maka Nabi langsung mendoakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Gitu. Jadi doa Nabi itu dua keberkahan. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi saat kamu senang. Ini pakai lakah. Nih teman-teman nih, kalau bahasa Arab tuh
Kalau pakai lakah itu saat kamu senang. Allah memberkahi kamu saat kamu senang. Wa barakallahu alaika. Semoga Allah memberkahi kamu saat kamu sedih, saat kamu susah. Alaika itu saat kamu susah. Jadi itu doa Nabi itu. Jadi kalau ketemu dengan sahabat yang dia baru menikah, maka Nabi mendoakan itu. Bukan mendoakan hartanya, bukan, mendoakan keberkahan. Karena hidup berumah tangga itu yang menentukan bahagia atau tidak, itu bukan di rumah mewah, bukan. Bukan di penghasilan yang banyak, bukan. Tapi di keberkahan hidup di rumah itu. Sehingga istri masuk ke rumah itu terasa bahagia, terasa tenang. Suami juga masuk ke rumah itu terasa bahagia. Karena dia melihat istri semakin dekat kepada Allah, istri melihat wajah suami semakin dekat kepada Allah. Itulah keberkahan namanya. Makanya doa Nabi tentang keberkahan. Dan ketika datang kepada Nabi, seorang sahabat bawa anak. Nabi mendoakan lagi tentang keberkahan. Barakallahu fil mauhubi laka wa baraka alaika wa ja'alahu minas shalihin. Semoga anak yang kau bawa ini menjadi penyebab keberkahan. Membawa keberkahan. Dan semoga kamu juga diberkahi oleh Allah. Dan semoga anak ini menjadi anak yang soleh. Jadi itu teman-teman. Maka semakin kita hidup bersama Quran, kita bahagia bersama Quran, itulah tanda bahwa kita berkah. Karena itu ya, saya yakin ya teman-teman sibuk lah. Aku yakin juga sibuk gitu. Tapi ketika teman-teman punya waktu dan punya kesempatan, silahkan rebut kesempatan seperti ini. Jangan sampai tidak kebagian untuk kita bisa menikmati firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar surat yang pendek ini. Namanya surah Al-Fil, ya. Al-Fil itu artinya gajah. Memang dulu pernah beberapa orientalis itu pemikir liberal dari orang-orang barat. Mereka tuh menuduh Quran ya kitab yang enggak jelas. Kata mereka itu judul-judul surah kamu itu enggak jelas gitu. Ada Al-Baqarah, surah sapi. Kemudian Ali Imran, keluarga Imran. Terus nanti bicara tentang Al-Qiyamah, surah kiamat. Apa itu kata mereka? Karena mereka enggak ngerti, mereka enggak beriman gitu. Nah, ketemu lagi surah Al-Fil, surah gajah. Apa ini? Ini buku anak kecil atau apa gitu. Nah, jadi karena mereka enggak beriman ya enggak ngerti apa itu Quran, kemudian hanya melihat terjemahan dari judul-judul surah aja, nama-nama surah aja dia sudah mulai bingung gitu loh. Nah, tapi teman-teman, kalau kita sudah masuk ke dalam isi pesan dari setiap surah, kita akan digetarkan. Begitu dahsyatnya cara Allah menggambarkan pesan demi pesan yang begitu mendalam dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Boleh jadi ya, yang kita pelajari sekarang ini ya, kita membaca surah gajah, iya surah gajah. Tapi ada apa di sini? Nah, ini yang kita ingin ceritakan teman-teman. Jadi sebelum masuk ke dalam kandungan surah ini adalah latar belakangnya. Namanya asbabun nuzul atau peristiwa yang direkam dalam surah ini. Jadi ceritanya begini. Waktu itu ada seorang raja bernama ya, dia itu dikenal dengan Raja Najasyi. Ya, sebutannya Najasyi. Kan para raja itu banyak gelar-gelarnya ya. Kalau di Yaman disebut Tuban misalnya. Kalau di Indonesia disebut Sultan kayak gitu. Nah, itu disebut Najasyi ya. Itu di Habsyah, Abyssinia, di Afrika sana. Nah, raja ini dia waktu itu masih beragama Kristen. Nah, tapi Kristen masih bertauhid kepada Allah SWT ya. Jadi dia ketika itu ingin menaklukkan Yaman. Karena dia ingin memperluas kekuasaannya. Biasa orang kalau sudah mencapai level tertentu, dia ingin memperluas.
Kalau penghasilannya hanya cukup untuk dimakan, maka dia hanya yang penting dapat makan. Tapi ketika sudah mulai level-level penghasilan 1 miliar, 2 miliar, sudah mulai berpikir mau buka investasi sini, investasi sana dan seterusnya. Sama juga kalau orang sudah jabatan tinggi misalnya, maka dia akan mikir-mikir untuk memperluas kekuasaannya, memperluas kekayaannya dan seterusnya. Itu sudah biasa. Dan manusia juga demikian ya, punya sifat seperti itu. Nah, ini Raja Najasyi pengen memperluas kekuasaannya, maka dia ingin menguasai Yaman. Dikirimlah seorang panglima namanya Abraha. Jadi ada 2 pasukan ketika itu. Panglima satunya Abraha dan panglima satunya namanya Aryat. Maka berangkatlah 2 pasukan ini di bawah panglima, di bawah komandan masing-masing. Sampai di Yaman, berlangsunglah sebuah penaklukan dan berhasil. Begitu berhasil, nah ini dia, perhatikan, ini awal permusuhan itu terjadi. Biasa seperti dalam dunia usaha. Ya, kalau dalam dunia usaha itu, ketika uang masih kecil, masih sepakatlah gitu. Tapi begitu sudah mulai uang banyak, mulai itu timbul perbedaan kepentingan. Maka akhirnya seringkali banyak teman-teman yang buka usaha pecah di tengah jalan. Kenapa? Karena sudah melihat uang banyak. Nah, ini perhatikan. Tadinya kompak, 2 komandan ini kompak berangkat menaklukkan Yaman. Nah, begitu Yaman jatuh di bawah kekuasaannya, tiba-tiba Abraha ini, wah, kayaknya saya harus jadi raja nih di situ. Nah, dia mikir tuh mau jadi raja. Akhirnya si Aryat ini, panglima satunya atau komandan satunya itu dia mengatakan, nah kita kan sama-sama. Kita sama-sama bertarung, sama-sama luka, sama-sama capek. Kenapa kok kamu jadi raja? Nah, kamu gak setuju? Iya gak setuju. Kalau begitu ya tarung dulu. Nah, akhirnya 2 pasukan ini mau bertarung untuk merebut kekuasaan. Ingin jadi raja juga. Nah, akhirnya mikir tuh si Aryat ini. Gini saja, Abraha. Ya, gimana? Karena yang berambisi jadi raja ini hanya kita berdua ini, udah jangan dibatin pasukan. Pasukan jangan ikut perang. Kita aja berdua. Tarung. Siapa yang mati ya udah dia selesai. Yang menang jadi raja. Oke. Maka akhirnya bertarunglah antara 2 komandan ini. Putaran pertama berhasillah Aryat menusukkan pedangnya itu ke muka Abraha sehingga gompal hidungnya. Nah, dalam bahasa Arab, gompal itu disebut al-ashram. Maka dikenallah Abraha al-ashram. Maksudnya Abraha yang gompal hidungnya. Makanya teman-teman kalau ngasih nama anak jangan kasih nama al-ashram. Ya, karena kadang-kadang, bagus ini al-ashram. Anda itu maksudnya yang gompal hidungnya gitu. Jadi begitu putaran kedua, Abraha berhasil membunuh Aryat. Akhirnya disitulah kemudian Abraha menobatkan dirinya menjadi raja di Yaman. Nah, mendengar peristiwa ini, Raja Najasyi marah. Ini disuruh menaklukkan sebagai seorang komandan, malah menjadi raja. Langsung Najasyi bersumpah tidak akan duduk ya, kecuali kakinya menginjak kepala Abraha. Abraha ketakutan, maka dia langsung mencukur rambutnya, diletakkan dalam sebuah peti dan dia kirimkan ke Raja Najasyi, silahkan kau injak-injak rambutku ini yang melekat di kepalaku. Supaya Najasyi bisa duduk, karena kan dia kalau enggak sempat menginjak rambutnya bagian dari kepalanya itu, dia akan duduk sama sekali. Maka Abraha ingin membatalkan sumpahnya itu. Maka Najasyi menginjak rambut Abraha itu supaya dia sudah batal dari sumpahnya. Tapi Abraha dia tidak berhenti di sini, ingin membuat Najasyi bangga dengannya. Dia
bersumpah ingin menghadiahkan sebuah bangunan besar berupa gereja, diberi nama Al-Qullais, gereja Al-Qullais. Maka berhasillah dibangun di Yaman sebuah gereja besar disebut dengan Al-Qullais. Dihadiahkan untuk Najasyi. Najasyi bangga. Supaya semakin bangga, maka Abraha ingin mewajibkan semua manusia di muka bumi agar berdatangan ke gereja ini dan semua beribadah di sini. Di sini kemudian ada orang menginformasikan, Abraha, ya, kamu nggak akan bisa membuat orang datang ke sini, ke gereja ini, kalau kamu belum berhasil menghancurkan Ka'bah. Hah? Kata Abraha. Ka'bah? Ka'bah itu apa? Nah, diceritakanlah bahwa Ka'bah itu sebuah bangunan segi empat terdapat di lembah kota Mekah. Nah, kota Mekah di mana? Di situ. Oh gitu, iya. Kenapa? Orang-orang berdatangan sepanjang sejarah manusia ke Ka'bah itu. Kalau Ka'bah sudah hancur, baru kamu bisa mendatangkan orang ke sini. Kalau Ka'bah masih ada, kamu akan bisa menggerakkan manusia untuk beribadah di sini, di gereja kamu. Oh gitu, iya. Maka Abraha mikir, berarti aku harus berhasil menghancurkan Ka'bah. Supaya pasukannya tidak terkalahkan, maka Abraha menyiapkan sebuah kendaraan yang pada masa itu dianggap paling canggih. Itulah gajah. Kalau kuda masih biasa. Kalau sudah gajah, maka itu berarti sudah sebuah pasukan yang berwibawa dan tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Maka Abraha berhasil ketika itu mengumpulkan 1000 gajah. Nah, gajah ini bukan komunitas biasa. Gajah ini ada pimpinannya. Pimpinannya gajah juga. Namanya Mahmud. Ya, ini juga ya. Jadi nama gajahnya Mahmud gitu. Pimpinan gajah gitu. Nah, di tengah-tengah pasukan gajah ini ada sebuah gajah, ada singgasananya. Itulah tempat Abraha. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Berangkatlah pasukan ini di bawah pimpinan gajah bernama Mahmud dan di tengah-tengahnya singgasana Abraha menuju Mekah. Antara Arafah, kalau teman-teman sempat mampir di Arafah ya, antara Arafah dan Musdalifah ada sebuah lembah namanya Wadi Muhassir. Disitulah Abraha bersama pasukannya istirahat, belum masuk ke Mekah. Nah, di situ banyak melihat kambing-kambing berkeliaran, gembalaan milik orang Arab. Dan banyak juga melihat onta-onta berkeliaran di situ karena digembala di situ di padang pasir itu. Nah, selama dia menunggu istirahat di lembah namanya Wadi Muhassir itu, Abraha ini kerjanya apa? Merampok. Dia mengambil onta milik masyarakat Arab, mengambil kambing-kambing, dimakan, disembelih, dia berpesta di situ. Nah, nggak ada yang berani gitu. Karena dia dengan pasukan yang kuat. Ini dalam proses menunggu itu. Nah, tiba-tiba datanglah seorang yang dari wajahnya itu berwibawa. Wah, Abraha tidak pernah hatinya bergetar melihat seseorang. Kecuali pas melihat wajah seorang ini. Wajahnya berwibawa, bersinar. Abraha turun dari singgasananya dan belum pernah turun selama ini Abraha. Kecuali dia hanya untuk kebutuhan sesaat. Tapi kalau urusan menghormati orang, dia nggak pernah turun dari singgasananya. Kecuali melihat orang ini kok berwibawa. Pikiran Abraha mengatakan, jangan-jangan ini pemilik kota Mekah. Dia datang untuk menyerahkan kota Mekah. Maka dia turun dari singgasananya dan dia menemuinya. Ternyata orang ini adalah Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW baru lahir. Makanya dikatakan tahun gajah peristiwa itu. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Dia langsung menyambut Abdul Muttalib dan langsung dia mengatakan, apakah engkau pemimpin kota Mekah? Ya,
Apakah kamu pemilik kota Mekah? Enggak, kota Mekah bukan milik saya. Apakah kamu pemilik Ka'bah? Enggak. Ka'bah ada pemiliknya. Pemiliknya Allah, kata Abdul Muttalib. Oh gitu, iya. Apakah kamu mengizinkan kami masuk kota Mekah? Oh silahkan aja. Apakah kami boleh menghancurkan Ka'bah? Silahkan saja kamu berhadapan langsung dengan pemilik Ka'bah. Kalau saya bukan pemiliknya. Terus kamu datang untuk apa? Bah, saya pemilik onta. Itu onta-ontaku semua. Kembalikan ontaku. Itu milikku. Aku mau ngambil onta. Kalau Ka'bah, silakan kamu berhadapan langsung dengan pemilik Ka'bah. Maka semua onta dikembalikan. Dan kemudian Abdul Muttalib mengasih komando kepada penduduk Mekah, silakan keluar dari kota Mekah untuk menyaksikan apa yang akan terjadi ketika mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang akan Allah perbuat untuk mereka. Singkat cerita teman-teman, maka Abraha sudah menyiapkan pasukan. Mahmud diperintahkan bangkit. Mahmud bangkit, semua gajah bangkit. Pas Mahmud pemimpin gajah ini, dia menuju Mekah, datanglah seseorang gak ketahuan dari mana. Dia langsung berteriak, dia memegang telinga Mahmud. Ya Mahmud, fa innal Ka'bata li rabbik. Ubruk ya Mahmud. Orang ini berkata, wahai Mahmud, ini Ka'bah milik Tuhanmu. Dan duduklah kamu. Langsung Mahmud duduk dan semua gajah duduk. Gak bergerak. Dipecut, dipukul, gak bergerak. Menunggu Mahmud bergerak. Dan ketika Mahmud diarahkan ke Yaman, semua gajah mau ke Yaman. Tapi ketika dibelokkan ke Ka'bah, semua duduk. Begitulah berkali-kali Abraha gagal menggerakkan pasukan ini, sampai akhirnya tiba-tiba datang sebuah garis hitam dari arah Yaman, memanjang di sepanjang langit. Pas dari ufuk barat itu, dia memanjang garis hitam. Dan garis ini semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar, sampai akhirnya menutupi langit. Ternyata garis hitam itu adalah barisan burung-burung kecil yang membawa kerikil. Dan kerikilnya ada di paruhnya, ada di kedua kakinya. Dan kerikilnya hanya sebesar biji sawi. Dan setiap kerikil, kata Ibnu Katsir, maktubun asma'ihim. Setiap kerikil tertulis nama-nama pasukan Abraha. Setiap kerikil. Jadi kerikil ini sudah bernama dan dia mengarah langsung kepada nama yang tertulis di kerikil itu. Dan begitu burung ini sampai di atas mereka, semua burung menjatuhkan kerikil itu. Dan sekali kerikil itu kena tubuh mereka, seketika tubuh itu hangus dan dalam kondisi hangus melepuh dan akhirnya runtuh satu persatu persendian itu dan menjadi tumpukan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Inilah cerita Allah dalam surah Al-Fil. Allah berfirman, teman-teman perdengarkan, perhatikan. Kalau baca ayat ini setelah kita mendengar ceritanya, persis sama dan luar biasa cara Allah merekam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak kau melihat seperti apa Allah memperlakukan para penunggang gajah itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kau melihat, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka justru menipu mereka sendiri. Mereka ingin menipu Allah, ternyata tipu daya itu menipu mereka sendiri. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata mereka lah yang hancur. Wa arsala alaihim tayron ababil. Dan Allah tidak mengirimkan pasukan gajah yang sama. Cukup Allah mengirimkan pasukan burung-burung kecil yang berbondong-bondong, berbaris rapat dan rapi. Itulah yang kita lihat tadi itu seperti sehelai kain berwarna hitam dan rapi sampai tidak ada celah antara burung dan burung satunya. Ini namanya ababil. Ababil itu berjajar rapi, rapat dan tidak terlihat celah sedikit pun. Ababil. Dan setelah itu serempak burung-burung ini melemparkan kerikil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Dan kerikil ini dari api neraka. Dan kerikil ini tertulis dalamnya nama-nama pasukan Abraha. Dan begitu kerikil itu kena mereka, langsung
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seketika mereka langsung lepuh seperti tumpukan daun-daun yang dimakan ulat. Tidak tersisa pasukan itu. Abraha terkena juga. Tapi Abraha masih dalam singgasananya. Gajah yang dikendari Abraha berbalik ke Yaman. Satu persatu daging dari tubuh Abraha runtuh di tengah jalan. Dan begitu sampai di Yaman, tinggal tengkoraknya. Penduduk Yaman menyaksikan bagaimana wajah Abraha sudah tengkoraknya. Dan mereka tahu bahwa mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rekaman peristiwa besar bahwa sebuah kekuatan materialisme sehebat apapun tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jangan coba-coba mengandalkan kekuatan benda di hadapan Allah. Kita butuh Allah dan tidak bisa kita menghindar darinya. Dan kita ada karena Allah yang menciptakan kita. Dan kita butuh Allah sampai kapanpun. Itulah teman-teman pelajaran singkat dari surah Al-Fil. Semoga Allah berkahi kita semua. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin di luar ada kartu nama, saya nitip kartu nama. Bisa teman-teman untuk membantu pesantren ya. Dari Fathululi, mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah. Jazakallahu khairan.